Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Coba perhatikan video ini. Apa yang menarik ya? Wajah Yunus Nusi yang memerah seperti ketakutan yang menarik cuy. Ini kan aneh nih, tumben-tumbenan loh Erick Thohir bawa Yunus Nusi dalam klarifikasi 43 karyawan PSSI yang dipecat. Apakah ini disengaja ya sama Eto? Wajar sih kalau Yunus Nusi ini ketar-ketir sebab Yunus ini udah di PSSI itu sejak 2017 dan jadi sekjen itu udah 2 periode lo ya. Jadi otomatis segala bentuk kegiatan dan pemasukan serta pengeluaran PSSI itu ya Yunus Nusi yang pegang. Kalau sekarang Erick Thohir bersih-bersih PSSI, ya otomatis Yunus Nusi lah yang pertama kali diperiksa. Kemana tuh duit PSSI selama ini? Kenapa PSSI utangnya numpuk? Kenapa kas keuangan PSSI kosong bahkan minus? Karyawan PSSI selama ini kerjanya ngapain aja? Kenapa PSSI nggak punya sponsor? Nah lo, kalau itu semua ditanyakan pada Yunus Nusi dan Yunus Nusi nggak bisa jawab, itu pasti akhirnya korek-korek semua informasi ke karyawan PSSI dong. Panik nggak tuh Yunus Nusi? Kami yakin sih kalau Erick Thohir bersih-bersih di dalam PSSI ini yang ada di otaknya para mafia PSSI pasti mikir gini nih. Brengsek nih Erick Thohir, semua diacak-acak, udah enak-enak kita makan gaji buta, malah ada otak-atik. Aduh, kapan lengsernya sih ini orang? Gitu kan yang ada di pikiran para mafia di dalam PSSI. Ya kalau soal itu kami sih cuma bisa ketawa. Lagian nih ya kalian nih para mafia yang ada di tubuh PSSI salah pilih lawan bos. Yang kalian lawan itu bukan orang sembarangan. Yang kalian lawan itu adalah seorang pria yang memiliki hampir 70 perusahaan besar di Indonesia lo ya. Jadi kalau soal masalah perusahaan dan administrasi, Erick Thohir mah udah hafal, udah khatam di luar kepala gimana cara ngaturnya. Kalau menurut kami pribadi, Erick Thohir sih masih baik hati nih. Karyawan yang korupsi cuma dipecat. Bisa aja kan Erick Thohir ini bawa karyawan korupsi ini ke jalur hukum. Kalau saya pribadi nih jadi anggota mafia PSSI, mendingan saya mundur deh dari sekarang daripada nantinya Erick Thohir ini ngamuk-ngamuk. Karena kalau Erick Thohir udah ngamuk-ngamuk, ini lebih kejam loh. Bukan cuma penjara loh, bisa hal-hal yang lain loh. Makanya kalau buat kami ya, buat kalian para mafia bola yang ada di dalam tubuh PSSI, mending mundur dari sekarang. Inilah mimpi Sintayong usai diperpanjang kontrak oleh PSSI sampai 2027. Yang utama itu tentu saja bahwa Indonesia ada di ranking 100 dunia dan lolos Piala Dunia. Mampukah? Kalau cuma nyampe ranking 100 dunia sih itu pasti bisa ya. Di round 3 aja nih ya, menang 3 kali ya, itu udah hampir sampai 100 dunia loh rankingnya. Atau mungkin lolos ke Piala Dunia aja, itu udah langsung 100 dunia loh rankingnya. Tapi ternyata ya, apa yang dicita-citakan oleh Sintayong, apa yang dimimpikan oleh Sintayong ini masih banyak yang ragu loh sama Sintayong dan bilang kayak gini nih. Alah, sok-sokan mau nyampe target 100 dunia dan lolos Piala Dunia. Lah AFF aja dia nggak pernah juara, sok-sokan mau bawa Piala Dunia. Itu kata mereka yang ragu. Tapi itu buat mereka loh ya, buat yang nggak terlalu teliti dengan apa yang pernah diucapkan Sintayong. Apa pernah Sintayong ini bilang akan bawa timnas juara AFF? Sintayong kan nggak pernah bilang saya akan bawa juara AFF. Belum pernah loh Sintayong ngomong kayak gitu. Artinya Sintayong ini belum fokus ke AFF. Coba deh kita perhatikan nih apa yang pernah dibilang oleh Sintayong. Yang pertama dia bilang, saya akan meloloskan tim senior dan U23 ke Piala Asia. Terus realitanya apa? Dipenuhin dong sama dia. Lalu Sintayong pun pernah bilang, saya akan bawa timnas ini lolos round 3. Hasilnya apa? Dipenuhin juga dong sama dia.
Jadi kalau untuk urusan AFF juara atau enggak, selama Sintayong belum berjanji ya kita nggak bisa berharap Indonesia akan juara AFF. Karena artinya Sintayong aja nggak fokus ke AFF. Nanti kalau Sintayong ini udah bilang kayak gini nih, saya akan bawa juara AFF, baru kita bisa komentarin kalau memang nggak berhasil. Bener dong? Jadi ya kita akan tunggu aja satu demi satu apa sih yang bisa diperbuat oleh Sintayong di timnas Indonesia. Dan kita juga harus ingat apa yang pernah diucapkan oleh Heung Min Son ya, seorang mega bintangnya Korea Selatan. Dia ini pernah bilang kayak gini nih, asal mau mendengarkan dan ikuti kemauan Sintayong, apapun bisa diraih. Artinya apa? Saat Korea Selatan gagal di Piala Dunia, Son ini bilang pemain Korea ini nggak ngikutin instruksi Sintayong. Jadi buat Indonesia ya, kalau mau mendapatkan apa yang ingin didapatkan atau apa yang jadi tujuan, nggak usah ngerecokin Sintayong. Berikan kebebasan dalam hal apapun, biar dia yang kerja dan dia yang mewujudkan, gitu ya. Sebelum ke Liga 1, kita ke Liga 2 ya. Liga 2 ini resmi digelar pada 7 September 2024 ini ya. Dibuka dengan pertandingan antara Gresik United dengan Persibo Bojonegoro. Kami udah nggak salah sebut loh ya. Bojonegoro, bukan Bojonewong lagi. Kalau disebut tim mana aja sih di Liga 2 musim ini yang disebut tim Sultan? Sebenarnya ada beberapa tim di Liga 2 musim ini yang disebut tim Sultan. Yang pertama adalah Bayangkara FC, karena tim ini dimiliki oleh Polri ya. Yang kedua Bekasi City FC, karena tim ini dimiliki oleh Putra Siregar. Yang ketiga adalah Farmel FC, karena tim ini dimiliki oleh Kejaksaan. Yang keempat PSIM Jogja, karena tim ini didukung penuh oleh Sultan Hamengkubuwono. Yang kelima Persela Lamongan yang dimiliki oleh Bupati Lamongan. Dan yang keenam adalah Rans FC yang dimiliki salah satu orang terkaya Indonesia, Raffi Ahmad. Tapi apakah 6 tim yang disebut tim Sultan ini akan berprestasi musim ini? Tentu kita juga nggak bisa meremehkan tim-tim mediocre atau pendatang baru seperti Dejan FC, Nusantara United yang milik El Rumi ya, atau mungkin Persika Subang yang dimiliki Bupati Subang. Bicara Persika Subang, tim asal Jawa Barat ini cukup kompetitif loh di musim ini. 3 pemain asingnya hampir rasa PSS Sleman sih, yakni seperti Guilherme Batata dan Yeven Bokashvili, ditambah striker asal Ekuador Kevin Mira. Sementara untuk pemain lokal pun sebenarnya cukup mentereng loh Persika Subang ini. Ada Priska Womsiwor, Eeng Supriyadi, Jordan Jamorano, Rafri Sarahil, Junda Irawan, Hamdan Zanjani, dan Fajar Setia. Pemain-pemain yang istilahnya udah malang melintang di Liga 1 lah. Dengan pelatih Mial Amaral, yakni pelatih naturalisasi Indonesia Kamerun, ya diharapkan tim ini mampu berikan atau berbicara banyak lah di Liga 2 musim ini. Apalagi wakil Jawa Barat di Liga 2 musim ini kan itu cuma Persikas, PSKC, Bekasi City, Persikabo, Farmel, dan Dejan FC. Jika dilihat di situs PT LIB, top scorer sementara Liga 1 itu adalah Nermin Haljeta dari PSM Makassar. Top assist itu adalah Ciro Alves dari Persib Bandung. Dan top save alias kiper dengan penyelamatan terbanyak adalah Alan Bernardon dari PSS Sleman. Sementara pelatih terbaik masih dipegang oleh Peter Huistra dari Borneo FC. Tapi tahukah kalian, PSSI, PT LIB, dan juga para pengamat sepak bola, pelatih, dan juga para kapten klub ini tengah berdiskusi nih untuk menentukan siapa pemain terbaik bulan Agustus 2024. Nah, dari sejumlah nama yang jadi nominasi atau nominator ya, ini ada 3 nama yang diajukan yang paling mencuat. Siapa aja ya mereka? Yang pertama adalah Ciro Alves dari Persib Bandung. Meskipun Ciro ini baru mencetak 1 gol dan 4 assist, tapi Ciro ini dirasa pemain asing paling konsisten. Sebab di usianya yang 35 tahun, dia ini bisa disebut pemain yang menggendong tim Persib di 3 laga ini. Meskipun pencetak gol di Persib di 3 laga ini ada Tyrone Delvino, David Da Silva, dan juga Dimas Derajat, tapi tak bisa dipungkiri ya,
ujung tombak ataupun pola atau kepala serangan Persib atau pundak serangan Persib itu di 3 laga ini tertuju atau tertumpuk pada Ciro Alves. Yang kedua adalah Nermin Haljeta dari PSM. Tahukah kalian, sebagian supporter PSM ini tuh nggak suka loh sama Nermin Haljeta. Pemain asal Slovenia ini dianggap letoy dan nggak punya skill. Banyak supporter ini meminta Nermin ini dicoret di jendela transfer ini. Tapi menurut kami ya, keunggulan Nermin Haljeta itu ada di penempatan posisi. Dia ini pinter banget menempatkan posisi sehingga bisa mencetak gol ya. Meskipun ya kami tahu lah, kita semua sama-sama tahu lah, 4 gol yang dicetak Nermin ini tuh bukan hasil kreasi dia ya, tapi lebih ke bola keberuntungan. Tapi disinilah kecerdikan seorang striker itu menempatkan posisi di posisi yang tepat. Jadi kami pikir pemain ini masih layak dimasukkan sebagai kandidat pemain terbaik bulan Agustus ini ya. Yang ketiga adalah Igor Rodriguez dari Persita Tangerang. Meskipun ini top save-nya itu adalah Alan Bernardon dari PSS Sleman, dan Igor ini baru mencatatkan 7 kali penyelamatan. Tapi kita nggak bisa pungkiri juga, Igor Rodriguez adalah satu-satunya kiper di Liga 1 yang belum kebobolan sama sekali. Bahkan hampir setiap laga yang dijalani oleh Persita Tangerang, Igor Rodriguez ini selalu terpilih sebagai man of the match loh ya. Nah, menurut kalian ya, layak atau enggak nih 3 pemain ini dimasukkan ke dalam nominasi pemain terbaik Liga 1 bulan Agustus? Silahkan pendapat kalian. Dari Persib Bandung, pernyataan pelatih Persib Boyan Hodak soal David da Silva terbaru ini membuat banyak orang bertanya-tanya, ada apa dengan David da Silva? Padahal sebelumnya Boyan Hodak sendiri loh yang bilang DDS ini gak kenapa-napa alias baik-baik saja. Bahkan DDS sudah bisa jalan-jalan atau istilahnya memotoran tuh. Tapi di wawancara terbaru justru Boyan Hodak ini nggak yakin DDS ini bisa tampil lawan PSM Makassar di Liga ataupun PSIS. Bahkan juga nggak yakin akan tampil lawan Pot FC di ACL 2. Nah ini kan akhirnya menimbulkan tanda tanya. Ada apa dengan David da Silva? Kemana David da Silva? Coba deh perhatikan baik-baik ucapan dari Boyan Hodak berikut ini. David, I don't think he will be ready for PSM. But very soon after this he will be ready. I need to see will he be ready for Semarang or will he be ready for Port in Champions League. Di sini Boyan Hodak tuh nggak bilang lo ya DDS ini cederanya apa. Bahkan Hodak sama sekali nggak bilang DDS itu cedera lo ya. Tapi dia ini cuma bilang DDS ini diragukan tampil lawan PSM, PSIS dan Port FC. Nah ini kan ada apa? Apakah benar DDS ini cedera atau memang ada masalah lain nih? Nah bicara soal ACL 2 lawan Pot FC, tentu para boboto ini berharap DDS akan segera kembali. Dan selain faktor DDS, ada faktor strategi Boyan Hodak juga yang diharapkan untuk bisa mampu meredam dari Pot FC. Selain itu, faktor pengalaman Tyrone Delpino di Liga Thailand pun ini sangat penting. Tyrone ini pernah cetak gol ke gawang Port FC dan menurut Tyrone, tim Port FC ini sangat kuat dalam penguasaan bola. Tim Port FC ini memiliki kecepatan dan pemain-pemain yang tangguh dan kuat. Apalagi saat ini di Port FC itu ada Asnawi Mangku Alam yang notabene sudah hatam, udah hafal betul deh dengan permainan atau tipikal permainan tim-tim Indonesia. Dan jangan lupa juga Asnawi ini adalah incaran Persib lu ya. Bahkan ada kabar Asnawi itu tinggal tunggu perjanjiannya dengan PSM habis, dimana pemain PSM itu kan nggak boleh langsung gabung ke Persib, harus main di klub lain dulu. Seperti kita sama-sama tahu lah, di awal musim ini Persib itu mengajukan tawaran pada Asnawi, dan Asnawi pun kabarnya sih udah setuju nih gabung Persib, tapi masih dilarang oleh Sintayong. Maka laga ini akan sangat menarik. Di satu sisi Asnawi pasti ingin membuktikan bahwa dia tetaplah adalah bek kanan terbaik Indonesia. Tapi di sisi lain Tyrone Delpino pun ingin membuktikan jika dia memang layak musim lalu dipilih sebagai gelandang terbaik Liga Thailand. Gimana nih buat para bobotoh? Untuk peluangnya Persib melawan Pot FC. Mampukah Persib mengatasi Pot FC?